Perda Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bogor ini beberapa hari lagi akan dilakukan, itu tepatnya tanggal 13 Februari 2017. Dan sudah diumumkan calon itu ada 4. Tanya harapan dari calon ini nanti siapapun yang menang tetap menjalankan amanah dari para anggota menjadi notaris yang lebih profesional, bangga berorganisasi, dan mengatur rukun antara anggota dan Ikatan Notaris ini bersatu. Tidak ada blok-blok setelah perda ini. Sejati sekali sikap yang disebut Mbak Ati ini adalah latar belakang kami memikir sebaiknya notaris di Kabupaten Bogor yang jumlahnya lebih dari 400 itu, kepemimpinan ini saya merasakan kurang harmonis antara ini dan itu, sehingga mendengar dari kiri kanan itu mempertimbangkan kawan-kawan untuk menjadi alternatif, yaitu notaris dipegang satu orang, PPAT satu orang, kemudian juga agar tercipta kerukunan di Kabupaten Bogor. Saya memandang Mbak Ati inilah cocok untuk bisa menyatukan, membuat kebersamaan, membuat rukun, banyak diterima oleh masyarakat, sehingga cocok. Sehingga saya pun masuk dari tim suksesnya Mbak Ati ini. Tetap saya harus bersatu ini antara IPAT dan PPAT. Kenapa saya memilih itu tadi kelebihannya, dia orang baru, pinter, cerdas, humble, pandai bergaul. Ini kelebihan Mbak Ati. Harapan saya pelaksanaan pemilihan Ketua Pengda Kabupaten Bogor nanti berjalan dengan damai, aman, teratur, sehingga bisa mendapatkan hasil dari pemilihan tersebut seorang ketua yang benar-benar dipilih oleh anggotanya, mewakili suara hati dan terutama orang-orang yang sudah dinilai mampu dan bisa mengedepankan ini atau Ikatan Notaris Indonesia menjadi lebih maju. Tentunya menghimbau ke semua notaris di Kabupaten Bogor untuk ikut berpartisipasi, karena 3 tahun saja kita mengalami pemilihan seperti ini, agar ikut merasakan bagaimana kita melahirkan seorang pemimpin di antara kita ini untuk menyalurkan semua yang menjadi kebaikan untuk kita notaris-notaris di Kabupaten Bogor. Pemimpin yang saya idamkan untuk memimpin Pengda di Kabupaten Bogor tentunya harus orang yang mempunyai komitmen kuat terhadap organisasi. Artinya, ke depan dia harus konsentrasi terhadap apa yang sudah dipilih oleh anggotanya. Lebih banyak mengurusi semua kepentingan anggota, terutama perlindungan terhadap anggota. Famili Batik atau singkatan Batik itu dari Mbak Atik. Nama panjangnya Sejati Sekarasih. Karena beliau itu sudah pernah menjabat sebagai sekretaris di Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengda IPAT. Secara formal pada saat dia menjadi sekretaris, dia itu sangat bisa mengayomi semua anggotanya. Terus dia tuh orangnya humble, jadi mengesampingkan birokrasi. Kan sehari-hari notaris itu sudah penuh dengan birokrasi ya. Kalau kita mau bertemu sama pemimpin pakai birokrasi lagi tuh kok rasanya sudah sangat ini ya, sudah nggak. Ini ya seorang pemimpin yang tidak dikendalikan oleh siapapun. Dia punya visi ke depan, visi tentang organisasinya. Dia tidak perlu punya banyak sederet pengalaman organisasi, karena sederet
pengalaman organisasi yang dia cantumkan dalam CV itu tidak juga mencerminkan apakah dia memang bisa dikatakan sebagai seorang organisatoris. Buat saya itu apalagi pemimpin untuk sebuah profesi yang anggotanya hampir 430 orang, itu harus pemimpin yang sabar. Orang itu orang yang punya banyak waktu luang gitu. Jadi dia bukan orang yang sibuk. Jadi all out gitu. Ya, bukan orang yang sibuk, tapi juga dia punya banyak waktu luang untuk mengurusi kita. Terus tapi dia juga punya pengalaman pengetahuan yang banyak ya. Jadi alternatif adalah Mbak Atik. Alasannya karena selain saya memang udah kenal dengan Mbak Atik dari 2009, saya mengenal dia sebagai sebuah figur yang cocok untuk saya, buat saya untuk mempersatukan senior dan junior. Dia bisa masuk, kemudian juga dia orang yang punya banyak waktu, yang tadi saya bilang dia punya banyak waktu. Harapannya anggota banyak yang datang, banyak yang hadir di Konperda, tidak menjadi apatis. Dia tetap harus berpikir untuk organisasinya, untuk pekerjaan dia sendiri. Jadi saya berharap banyak dengan nilai kontribusi Konperda yang murah. Saya berharap akan banyak anggota ini yang harapan saya seorang ketua Pemda Kabupaten Bogor yang anggotanya 430 orang lebih. Setahu saya sih itu terbanyak ya di Indonesia di daerah, merupakan sosok pemersatu. Karena di Kabupaten Bogor ini terkendala masalah letak geografis yang di tengah-tengahnya ada Kota Bogor. Jadi mungkin tantangan kedepannya seorang ketua ini harus bisa menyatukan anggota demi kepentingan anggota, mempunyai jaringan yang luas dan visioner dan juga egaliter. Karena menurut saya seorang ketua itu harus siap menjadi pelayan bagi anggotanya. SOS 1 dan kriteria lain yang saya sebutkan tadi memang yang dibutuhkan oleh anggota INI Kabupaten Bogor. Kalau bahasa sekarangnya sih pemimpin yang kekinian, bisa menghilangkan sekat, yang dia bisa bijaksana, yang dia bisa masuk ke dalam semua kelompok. Bakal calon ketua Pemda INI yang bisa memenuhi keinginan saya dan mungkin juga itu keinginan banyak anggota dari INI Kabupaten Bogor adalah Mbak Muslina Dewi. Kita kenal calon sekarang ini ya. Kenapa saja terpilih ke Muslina Dewi? Pertama, beliau kenal sosok bersatu dan beliau pun menjanjikan beliau akan menyatukan Pemda INI yang selama ini terkotak-kotak. Kenapa? Dan beliau pun akan berjanji kalau terpilih akan memegang satu periode. Dia itu nggak mau, dan dia pun akan fokus menjadi ketua Pemda, tidak merangkap jadi ketua MPD misalnya, jadi ketua pengurus PJ misalnya, biar dibilang fokus. Karena notaris Kabupaten Bogor ini terbanyak di Indonesia ya. Jadi kita butuhlah sosok seperti Muslina Dewi yang fokus buat mengurus anggota. Saya mengenal sosok ketua yang menjabat pada saat ini sangat nyaman. Dalam arti kata kita bisa dekat sama ketua yang tanpa ada batasan. Contoh ini adalah ketua Ibu Feni yang sangat mengayomi kita semua. Banyak teman-teman saya dari MKN UI juga merasa dekat dengan Bu Feni. Karena apa? Bu Feni sangat mengayomi kita semua. Ibu Feni kalau saya lihat seorang ibu ya untuk kami notaris-notaris yang baru, di mana saya belum lama jadi notaris, tapi saya merasa sudah lama jadi notaris. Karena apa? Dalam tim Ibu Feni ini mereka semua berbaur, yaitu kan merasa nyaman kalau Bu Feni menjadi ketua Pemda ini gitu loh. Dan teman-teman yang lain pun yang baru-baru merasa juga nyaman gitu. Harapan Konperda mendatang ini saya harapkan berjalan dengan sukses. Dalam arti kata tidak ada chaos dan tidak ada yang aneh. Bimbingan itu kan kadang-kadang dari kepolisian untuk laporan notaris aja kan kadang-kadang kan kita juga
kan anak-anak kan masih suka pada berantakan kan. Nah itu kan yang itu aja lah, hal yang simpel aja lah. Kalau pimpinan yang itu kan mau mengayomi, mau membantu kita kan, itu caranya seperti apa, praktek jadi notaris seperti apa. Kadang-kadang kita konsultasi hampir sampai tengah malam juga mau ngangkat telepon kita gitu loh. Kadang-kadang kan gitu. Jadi saya tuh ingin kalau saya pemimpin itu yang mau mengayomi anggotanya, terutama anggota-anggota yang junior, yang kadang-kadang kan mau menghubungi ketua kan suka izin ya. Itu kan, tapi kalau ketuanya supel, humble kan prinsip yang mau mengayomi junior-juniornya, mengayomi notaris yang lain, mengayomi anggota yang lain, yang mau apa ya, yang orang yang baru pun didengarkan, dianggap. Porda ada konferensi daerah yang jenjangnya adalah kongres, komperwil, kemudian konferda yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor itu akan diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 2017. Diikuti oleh seluruh anggota notaris di Kabupaten Bogor. Seluruh anggotanya kurang lebih berjumlah 400. Dan mudah-mudahan insya Allah dari 400 itu bisa hadir. Tapi dikarenakan 400 anggota itu tidak seluruhnya bisa aktif, kemungkinan yang hadir hanya bisa 300 atau 200. Coba Kepulauan dari dan anggota ini Kabupaten Bogor sangat sekali berharap mempunyai ketua yang bisa mengayomi anggota secara keseluruhan. Dikarenakan juga anggota Kabupaten Bogor cukup banyak dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Kemudian ketua yang bisa bekerja sama dalam segala hal pun nanti akan kepentingan anggota. Baik misalnya ada permasalahan dari hal lain mengenai keanggotaan yang berkaitan dengan notarisan, yang kaitannya dengan pekerjaan kita sebagai notaris.